Jadi seluruh orang yang beriman. Sehingga akhirnya disitulah kita mendapati dan kita menjumpai Rabbana filli wali walidayya walil mu'minin. Dan ketika engkau mendoakan orang yang beriman, maka sebanyak orang beriman yang hari ini hidup di dunia, sebanyak itu pula kamu akan diberikan ampunan oleh Allah dan diberikan kebaikan dari setiap orang mukmin yang kamu doakan. Ya, yaitu adalah orang yang mereka itu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah ketika kita saling mendoakan. Karena mendoakan itu merupakan bagian dari sebuah ungkapan cinta. Tidak ada perhatian yang paling besar kecuali perhatian itu diwujudkan dalam bentuk doa. Kenapa doa itu menjadi salah satu cindera mata yang dimiliki sama orang ketika mereka jatuh cinta? Oh, gimana nggak cindera mata gitu? Doa itu sesuatu yang paling berharga kok. Doa itu mengubah yang mustahil menjadi mustajab. Doa itu mengubah yang jauh menjadi dekat. Doa itu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa itu mengubah sesuatu menjadi istimewa. Doa itu mengubah yang biasa menjadi mempesona. Itu doa. Kalaulah kita betul-betul mencintai, tidak ada cindera mata yang paling berharga untuk orang yang kita cintai kecuali adalah mendoakan. Karena ketika kita mendoakan saudara kita, pada dasarnya kita sedang mendoakan pula untuk dirinya sendiri. Makanya orang yang mendoakan saudaranya tidak main-main mendapatkan privilege dari Allah. Apa privilege-nya, Ustaz? Allah turunkan malaikat untuk berhadapan dengan doa yang dia panjatkan supaya dia langsung mendapatkan amin yang direspon oleh malaikat. Dan ketika engkau sudah diaminkan oleh para malaikat, emang kamu ragu kesolehan para malaikat? Karena yang mengaminkan makhluk yang solih, maka kemungkinan mustajab itu menjadi sangat besar. Makanya akhirnya kita mendapati dan kita menjumpai. Yang kita dapatkan dan yang kita jumpai itu adalah dulu para ulama salaf, kalau mereka menginginkan kebaikan akhirat, salah satu tipsnya, salah satu triknya mereka untuk mendapatkan kebaikan pada urusan akhirat, mereka itu selalu mendoakan saudaranya dengan apa yang mereka inginkan. Kenapa? Karena mereka tahu dengan mendoakan saudaranya, dengan apa yang dia inginkan dalam urusan kebaikan akhirat, dia nanti langsung turun kepadanya satu malaikat yang merespon doanya dan mengaminkan untuk dirinya. Wa anta laka bimislin. Dan kamu akan mendapatkan persis sebagaimana doa yang kamu panjatkan kepada saudara. Ya. Jadi artinya, di situ kita paham, di situ kita mengerti. Kalau dalam konteks realisasi, prakteknya adalah, dulu kalau misalkan ada para ulama gitu ya, kalau mereka menginginkan anak gitu, yang mereka lakukan itu mendoakan, ya Allah semoga fulan dapat keturunan, semoga fulan dapat keturunan, semoga fulan dapat keturunan. Mereka banyak mendoakan saudaranya. Kenapa mereka begitu semangat mendoakan saudaranya? Karena mereka tahu keistimewaan yang Allah berikan kepadanya. Allah akan mengaminkan doa itu juga untuknya. Kalau mereka ingin membayar hutang, mereka kadang doakan, ya Allah semoga fulan dibayarkan hutangnya sama Allah, semoga fulan dibayarkan hutangnya sama Allah, semoga mereka dibayarkan hutangnya sama Allah. Karena mereka tahu nanti malaikat mendoakan itu untuk dirinya, dan didoakan malaikat itu priceless, itu harganya mahal sekali. Ketika kita ingin bahwasanya suami kita sebagaimana sahabat, dia mendoakan, ya Allah semoga fulanah ini sahabat saya, nanti suaminya dan dirinya kayak sahabat, semoga dirinya dan kayak fulanah dan fulanah ini kayak sahabat. Karena dia tahu nanti malaikat akan mendoakan kamu dan suamimu insya Allah juga menjadi sahabat. Dan itulah yang akhirnya akan menjadikan setiap orang yang beriman itu, mereka itu apa? Mereka itu sensitif, empatinya besar. Dan tidak ada bentuk empati yang paling baik kecuali adalah empati ketika kita mendoakan. Makanya sampai Yahya bin Mu'ad itu mengatakan, sesungguhnya sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek teman, adalah teman yang jarang mendoakan. Sampai temannya dan sahabatnya itu berkata,
tolong doakan saya ya, jangan lupakan saya dalam doa. Ya, jadi tidaklah ucapan itu keluar karena sahabatnya itu tahu ini temannya itu jarang mendoakan dirinya. Itu sejelek-jelek teman, kata Yahya bin Ma'in. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya meminta supaya kita itu selalu berdoa. Mendoakan. Ini merupakan sebuah empati yang dibangun dalam kerangka bangunan besar. Dalam bangunan besar bernama iman. Bangunan besar itu memiliki bilik-bilik dan memiliki lorong-lorong. Salah satu bilik keimanan itu yang mendoakan saudara kita. Doakan saudaramu masuk surga. Kamu diaminkan malaikat masuk surga. Doakan saudaramu yang kamu cintai semoga diberikan istiqamah dan diberikan husnul khatimah. Kamu pun akan didoakan malaikat semoga husnul khatimah. Doakan saudaramu supaya mendapatkan rumah tanpa pinjaman riba dan semoga rumahnya di dekat masjid. Kamu pun akan didoakan malaikat pun sama itu. Doakan saudaramu untuk umrah, kamu akan umrah. Doakan saudaramu haji furoda atau haji plus, kamu akan diaminkan dan kamu juga akan diberangkatkan sama sebagaimana permintaan dan doamu kepada saudara. Ya. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami perkataan dari Rasulullah SAW ketika menyampaikan tidaklah seseorang yang mendoakan saudaranya kecuali para malaikat itu akan datang dan mengaminkan doa itu untuk dirinya. Sebagai bentuk bahwasanya itu merupakan sebuah konsekuensi logis dan basic kalau kita mencintai itu kita mendoakan. Dan ternyata mendoakan saudara itu ketika nilainya besar itu juga nggak gampang. Apa masalah ketika kita terkadang jarang mendoakan saudara kita? Satu, setan sering membuat kita lupa. Wa man sanihi la syaitan. Tidak ada yang menjadikan kita lupa terhadap amal yang sebenarnya ringan kita kerjakan. Tapi tidak kita kerjakan disebabkan karena lupa. Itu biasanya setan yang menjadikan lupa. Yang kedua, terkadang kita itu memikirkan hajat kita terus. Tapi lupa bahwasanya hajat kita itu akan memperoleh keistimewaan ketika kita mendoakan saudara kita. Karena kita masih berpikir egosentris, nah, akhirnya kita mendoakan diri kita sendiri lalu selesai. Lalu kita lupa teman-teman kita. Makanya tidak main-main ketika Rasulullah itu mengatakan tanda keimanan itu mencintai saudaranya. Karena ternyata tidak ringan. Kalau hanya bermujamalah, berbasi-basi banyak. Semoga kamu dicintai oleh Allah. Semoga kamu disayang oleh Allah. Berbasa-basi banyak. Tapi yang betul-betul serius dengan kalimat itu dan betul-betul kalimat itu diucapkan lalu dibawa ke rumah, dibawa ketika malam, dibawa ketika tahajud, dibawa ketika dia dalam kondisi sedang sujud, dibawa kalimat itu ketika dia sedang tawaf, itu tidak ringan. Setiap amalan yang besar, nilainya dan pahalanya. Salah satunya mendoakan saudara kita. Itu biasanya konsekuensinya itu juga sangatlah berat. Dan akhirnya apa? Itulah yang menjadikan manusia terkadang gampang mengucapkan kalimat mencintaimu karena Allah. Tapi begitu parah ketika tidak siap dengan konsekuensi yang harus dihadapi, salah satunya mendoakan saudaranya. Selain itu pula, selain mendoakan yang penting juga bukan hanya sekedar mendoakan, tetapi bagaimana ketika kita memintakan ampunan. Ya. Maka sesungguhnya kita mendapati pada surat Al-Mu'min ayat yang ke-7, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Allah menyampaikan pada surat Al-Mu'min ayat yang ke-7, malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekeliling arsy itu kerjaannya apa? Kerjaannya mereka adalah yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka itu malaikat yang memikul arsy itu aktivitasnya itu adalah memuji Allah dengan pujian yang terbaik. Lalu kerjanya apa? Mereka beriman kepada Allah. Wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan sesungguhnya para malaikat itu tidaklah mereka itu setiap waktu ketika memikul arsy kecuali mereka senantiasa memintakan ampunan kepada orang yang beriman. Ya.
Maka hendaklah itulah kita mendapati bahwasanya kebiasaan mendoakan orang beriman itu kebiasaannya malaikat. Ya. Makanya ketika kita mendoakan orang yang beriman, bukan hanya teman kita, tapi juga mendoakan orang beriman semuanya, maka sebanyak itu pula kita akan mendapatkan kebaikan dari setiap orang mukmin yang kita doakan. Ya Allah, semoga setiap orang mukmin di atas muka bumi ini, ya Allah, mendapatkan ampunan. Sebanyak orang mukmin yang bertebaran, sekitar 2,3 miliar populasi muslim di seluruh dunia, kamu doakan dengan mengatakan, ya Allah, ampunilah seluruh orang mukmin di atas muka bumi ini, maka 2,3 populasi muslim itu pun akan memberikan kebaikan kepada dirimu ketika kamu memintakan ampunan kepada orang yang beriman. Bukan hanya kepada temanmu, bukan hanya kepada sahabatmu, tapi kepada semua orang yang beriman. Ini namanya shortcut dari Allah. Ya, Allah itu baik banget sama kita. Kalau kamu pengen cepat diampuni, mintakan ampunan kepada seluruh orang yang beriman. Makanya ada hadis dari Rasulullah, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, kataballahu min kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah." Kalau ada seorang mukmin, dia itu memintakan ampunan kepada seluruh orang mukmin dan mukminah. Di muka bumi dia mintakan ampunan dengan mengucapkan Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Atau kita mengucapkan surat Ibrahim 41, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Maka kata Rasulullah, setiap orang mukmin yang didoakan akan memberikan kepadanya satu kebaikan. Lah kalau orang mukminnya berjumlah tadi 2,3 populasinya miliar, berarti 2,3 miliar kebaikan itu mengalir untuk kita. Dan bayangkan, kebaikan itu bersifat untuk menghapuskan dosa kita. Jadi mendoakan itu merupakan perkara yang luar biasa. Sehingga ketika orang yang beriman itu, mereka itu selalu mendoakan. Karena mendoakan saudaramu justru akan menjadikan mustajab permintaanmu. Mendoakan saudaramu itu menjadikan mustajab permintaanmu di hadapan Allah. Dan ketika kamu mendoakan saudaramu, seluruhnya orang yang beriman, maka setiap orang beriman yang kamu doakan dengan mengucapkan Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab, maka sesungguhnya seluruh orang mukmin itu akan memberikan kebaikan supaya kamu itu diampuni juga dosa-dosanya oleh Allah. Makanya maaf ya, salah satu di antara yang tidak pernah saya tinggalkan di dalam sujud setelah membaca dzikir di dalam sujud adalah surat Ibrahim 41. Saya selalu melazimi doa ini. Kenapa saya melazimi doa ini? Karena luar biasa pengaruhnya. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya, coba dibuka surat Ibrahim surat ke-14 ya, ayat ke-41. Bisa ditampilkan di sini enggak, Nak? Enggak bisa ya. Ini studionya kalau berubah formatnya. Di dalam surat Ibrahim 41, tolong dibuka semuanya. Kita akan mendapati di dalam surat Ibrahim ayat 41 ada sebuah fondasi yang luar biasa. Doa ini, doa yang dimulai dengan sebuah pemilihan kata, Rabbana. Ibu dan Bapak tahu, kalau ada kata Rabbana, berarti menunjukkan bahwasanya yang berdoa dengan zat yang dimintain doa itu dekat. Karena sebenarnya secara gramatikal atau secara nahwu, harusnya kalimatnya, ya Rabbana. Kalimatnya itu, wahai Rabb kami. Tapi ya-nya dihilangkan. Ya itu harfun nida, huruf panggilan. Kenapa dihilangkan di dalam Al-Quran? Untuk menunjukkan lil qurbah atau lil qarib. Menunjukkan kedekatan antara yang berdoa dengan Allah. Ya-nya dihilangkan. Rabbana. Rabb kami. Ya, makanya sampai saya menyusun sebuah kitab dan buku A Letter to Allah. Memahami doa 40 Rabbana di dalam Al-Quran. Itu Masya Allah, itu salah satu di antara hal yang selama ini sering tidak kita paham. Maka pada surat Ibrahim ayat ke-14 dimulai dengan Rabbana firli. Ya Allah ampunilah saya. Kenapa? Di sini ada 3 permintaan ampunan. Untuk saya ampuni, untuk orang tua saya, dan untuk orang yang beriman. Kenapa dimulai untuk diri kita dulu?
Karena kita tidak mungkin mustajab doanya untuk orang tua. Dan tidak mungkin mustajab doanya untuk orang beriman kalau kita sendiri saja belum diampuni oleh Allah. Makanya pemilihan kalimatnya oleh Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah itu luar biasa. Tepat sesuai target. Rabbana firli, ampuni saya dulu ya Allah. Baru setelah itu wali walidayya. Yaitu setelah itu baru wali walidayya, dan kepada orang tuaku. Ini juga merupakan syarat dengan makna, syarat dengan hikmah. Hikmahnya apa sih? Kalau kamu jadi anak, banyaklah kamu bertobat dari dosamu supaya doamu nyampe kepada orang tua. Makanya disebutkan wali walidayya setelah kata Rabbana firli. Jadi kalau ada anak ditinggalkan bapak dan ibunya, tapi masih banyak bermaksiat kepada Allah dan jarang meminta ampunan kepada Allah, anak ini durhaka. Kenapa? Durhakanya tidak lagi membentak. Durhakanya tidak lagi menampik. Durhakanya tidak lagi menghujat dan menghardik orang tuanya. Durhakanya anak ketika orang tuanya sudah meninggal dunia itu apa? Yaitu ketika anak tidak mensolihkan dirinya setelah orang tuanya wafat. Akhirnya dosanya mempengaruhi doanya. Makanya surat Ibrahim 41 dimulai dengan sebuah permintaan yang dipilih oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim itu paling tahu tentang dirinya dan paling tahu tentang Rabbnya. Rabbana firli, ampuni saya ya Allah. Lalu ampuni orang tua saya. Setelah engkau mengampuni saya, doa saya insya Allah lebih mustajab. Kenapa? Yang menghalangi doa itu dosa. Ketika yang menghalangi doa itu adalah dosa, maka sesungguhnya kita meminta ampunan. Ketika kita meminta ampunan, maka menghilangkan sebagian dosa kita, melejitkan doa kita. Siapa yang pertama kali kita doakan? Orang tua dulu. Rabbana firli wali walidayya. Di situ juga memberi kepada kita syarat hikmah. Tidak ada orang di atas muka bumi ini yang paling layak didoakan kecuali orang tua. Kalau dia seorang laki-laki, sudah menikah ataupun sebelum menikah. Kalau perempuan, ketika dia belum menikah, maka yang paling didoakan dan diprioritaskan adalah orang tuanya. Tapi kalau dia sudah menikah, maka yang paling layak didoakan adalah orang tuanya dulu. Yang didoakan adalah suaminya. Setelah mendoakan orang tua, maka kalimat setelahnya itu apa? Walil mu'minin. Kalimat setelahnya itu seluruh orang yang beriman. Jadi seluruh orang yang beriman. Sehingga akhirnya disitulah kita mendapati dan kita menjumpai Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin. Dan ketika engkau mendoakan orang yang beriman, maka sebanyak orang beriman yang hari ini hidup di dunia, sebanyak itu pula kamu akan diberikan ampunan oleh Allah dan diberikan kebaikan dari setiap orang mukmin yang kamu doakan. Allah itu paling senang kalau makhluknya diberikan kebaikan sama makhluk lain yang Allah juga ciptakan. Itu sifatnya Allah yang sempurna. Allah itu paling tidak senang kalau ada makhluknya yang Allah ciptakan, tapi kita justru mendolimi makhluk yang Allah ciptakan. Jadi pada dasarnya kalau kamu sedang mendoakan orang yang beriman, itu kamu sedang berbuat baik kepada penciptanya. Siapa? Allah. Makanya ketika manusia itu terkena egosentris, hanya berdoa untuk dirinya, tapi tidak berdoa kepada orang-orang yang beriman. Orang semacam ini sulit mendapatkan rahmat ketika dia tidak pernah berbuat baik kepada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Karena pada dasarnya setiap syariat yang Allah terapkan pada kehidupan kita, itu pada dasarnya menyuruh kita berbuat baik kepada setiap makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Kenapa kita disuruh senyum? Supaya kamu berbuat baik kepada makhluk yang Allah ciptakan ketika kamu memberikan senyuman kepadanya. Kenapa zakat, infak, sedekah? Karena kamu berbuat baik kepada makhluk-makhluk yang Allah yang lain. Sebagaimana kamu juga makhluknya Allah. Dan itulah yang menjadikan kita paham bahwasanya mendoakan, terutama mendoakan saudara kita itu bukan perkara biasa, tapi itu perkara besar.
Ya kan? Ini hadisnya lewat Bukhari, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Ya. Maka kata Rasulullah dalam riwayat Bukhari dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah itu mengatakan siapapun orang mukmin yang mendoakan orang mukmin yang begitu banyak, mendoakan orang mukminah yang begitu banyak, Allah menetapkan setiap orang mukmin yang dia doakan ketika dia menggunakan bentuk kata ganti lil mu'minina wal mu'minat itu kan sudah mencakup semua. Tidak perlu disebutkan semua nama muslim di seluruh dunia. Cukup menggunakan kata ganti lil mu'minina wal mu'minat. Sudah cukup. Bagaimana kita akan mendapatkan kebaikan setiap orang yang kita mintakan ampunan. Ya. Makanya kita mendapati bahwasanya itu merupakan shortcut yang luar biasa yang datang dari Allah. Datang pula dari Rasulullah. Coba Pak, pernah nggak membayangkan mendapatkan kebaikan dari 2,3 populasi muslim di seluruh dunia? Coba saya cek dulu di Google, takutnya saya salah. Populasi muslim di seluruh dunia berapa, Novel? Ya, mati. Berapa populasi muslim di seluruh dunia? 2,19. Bukan 2,3. 2,19 miliar. Kita ingin mengambil dan menjemput setiap kebaikan dari 2,19 miliar itu. Cukup dengan mengucapkan Rabbana filli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Dan itulah tanda kita mencintai setiap hambanya Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita semakin paham. Jadi salah satu di antara hal yang kita lakukan ketika kita saling mencintai semata-mata karena Allah, yaitu adalah bagaimana ketika kita itu senantiasa mendoakan mereka dan memintakan ampunan untuk mereka. Dan siapapun di antara kita yang senantiasa kita ingin untuk mudah dikabulkan permintaan kita dalam kebaikan akhirat, doakan saudaramu. Nanti satu malaikat diturunkan langsung oleh Allah untuk mengawasi doamu, lalu mengaminkan untukmu. Kapan lagi kita doanya diaminkan malaikat? Kecuali ketika kita mendoakan saudara kita. Pengen dapat suami yang solih, doakan teman-temanmu yang belum menikah. Ya Allah, semoga dia dapat suami yang solih. Maka malaikat mendoakan khusus untukmu. Kamu juga mendapatkan itu untukmu. Belum punya keturunan, salah satu ikhtiarnya bukan hanya hujan-hujanan, bukan hanya memperbanyak istighfar, bukan hanya memperbaiki hubungan dengan orang tua, tapi salah satu di antara yang kita lakukan, doakan teman-temanmu yang belum punya keturunan. Allah turunkan malaikat untuk mengaminkan itu untuk dirimu.